don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Ketum PSSI, Erick Thohir, sudah menghubungi negara-negara kuat untuk menjadi lawan timnas Indonesia selanjutnya. Salah satu yang memberikan respons positif adalah Portugal. Seperti diketahui, FIFA Matchday Juni 2023 telah usai. Timnas Indonesia mengantongi satu hasil imbang melawan Palestina dan satu kekalahan kontra Argentina. Laga melawan Argentina menjadi magnet tersendiri bagi para pencinta fans sepak bola tanah air. Pasalnya, mereka menjadi tim yang saat ini menjadi terkuat karena telah memenangkan Piala Dunia 2022. Para fans tentunya akan muncul pertanyaan, apakah nantinya timnas Indonesia akan melawan tim kuat selain Argentina? Erick Thohir sebelumnya telah mengatakan sudah ada 4 tim yang antre untuk uji coba melawan timnas Indonesia. Keempat tim tersebut meliputi Maroko, Brasil, Portugal, dan Rusia. Saya sudah kontak Maroko, Brasil, Portugal, Rusia, dan mereka respons positif, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers, Rabu, 24 Mei 2023. Tapi kita hanya boleh lawan satu tim dalam setahun, jadi kita harus mempersiapkan laga timnas untuk meraih ranking, imbuhnya. Jadi, tahun ini sudah ada Argentina yang mengisi slot tim kuat melawan timnas Indonesia. Keempat tim yang disebutkan di atas tidak akan menjadi lawan tanding timnas Indonesia pada tahun ini. Mereka berpotensi akan melawan skuad Garuda pada tahun depan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengungkapkan dirinya menantikan laga besar yang menunggu anak asuhnya di tahun depan. Apakah jadi lawan Portugal? Timnas Indonesia belum lama ini menghadapi tim terkuat di dunia, Argentina. Dalam laga tersebut, skuad Garuda tumbang dengan skor 2-0 dan tampil merepotkan. Para fans tentunya akan muncul pertanyaan, apakah nantinya timnas Indonesia akan melawan tim kuat selain Argentina? Menariknya kini Shin Tae-yong mengakui bahwa dirinya tidak sabar menantikan pertandingan besar untuk timnas Indonesia di tahun depan. Hal itu ia ungkapkan via Instagram pribadinya. Menantikan pertandingan besar di tahun depan. Laga melawan Argentina sangat membantu pemain kami, tulis Shin Tae-yong di keterangan postingan. Setelah itu di awal tahun 2024, tim Merah Putih bakal berpartisipasi di Piala Asia 2023. Dalam turnamen itu, timnas Indonesia tergabung satu grup dengan Jepang, Irak, serta Vietnam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan terus menggembleng skuad timnas Indonesia sungguh-sungguh. Setelah berhasil mendatangkan kampiun Piala Dunia 2022, Argentina, Menteri BUMN itu ternyata sudah punya agenda lain. Kedatangan Alejandro Garnacho CS lalu menjadi bukti jika PSSI yang dipimpinnya tak bisa dipandang sebelah mata. Dulu banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa dan tidak yakin, kita buktikan salah, kata Erick Thohir. Terkait agenda baru, Erick Thohir ingin timnas Indonesia melawan tim yang tak kalah kuat dari Argentina. Setidaknya, dari perkataan Erick Thohir, ia sudah menyimpan 3 hingga 4 nama tim nasional untuk melawan timnas Indonesia. Keempat tim nasional itu adalah Portugal, Brasil, Maroko dan Rusia. Dengan tegas Erick Thohir berharap jadwal timnas Indonesia melawan Portugal, Brasil, Maroko atau Rusia, terwujud di tahun 2024. Mantan Presiden Inter Milan itu mengklaim sudah mengontak keempat negara itu. Tahun depan kita alokasikan, saya sudah kontak Maroko, Brasil, Portugal, Rusia dan mereka respons positif, imbuh Erick Thohir. Erick Thohir berharap, jadwal timnas Indonesia versus Portugal, Brasil, Maroko atau Rusia berlangsung tahun depan. Dari keempat negara itu, Erick menyebut tidak semuanya dapat didatangkan melawan Indonesia dalam 1 tahun. Tapi kita hanya boleh lawan satu tim dalam setahun, jelas Erick Thohir. Alasannya, Erick ingin Indonesia juga mampu memperbaiki posisi di ranking FIFA. Terkait calon lawan Indonesia di luar keempat negara itu, sejauh ini belum ada bocoran. Sebelumnya Marcelino Ferdinand sudah melawan timnas Palestina beberapa hari sebelum kontra Argentina. Hasilnya sangat memuaskan, Indonesia mampu menahan imbang Palestina dengan skor 0-0. Harus diakui, Indonesia masih kalah jauh dari Vietnam dan Thailand yang notabene merupakan negara tetangga. Kendati begitu, peluang mega bintang Cristiano Ronaldo atau Neymar Junior untuk datang ke Indonesia terbuka lebar.
Ia kembali menegaskan, jika ia sudah mendapat respons positif dari keempat negara yang sudah dia hubungi. Saya sudah kontak dan dapat respons positif dari Maroko, Brasil, Portugal, Rusia, imbuh ketum PSSI tersebut. Tapi kami hanya bisa pilih satu lawan setiap tahun. Kalau kami melawan tim kayak mereka terus, kapan Indonesia naik rankingnya, tegas Erick Thohir. Di mata Ronaldo, Indonesia sudah tak asing lagi baginya. Setidaknya Ronaldo sudah berkunjung sebanyak 2 kali ke Indonesia meski bukan dalam sebuah pertandingan. Pertama, Ronaldo pernah datang ke Indonesia pasca tragedi tsunami 2005 di Aceh lalu. Saat itu Ronaldo datang untuk memberi bantuan kepada korban tsunami Aceh. Ia bahkan mengangkat seorang bocah asal Aceh bernama Martunis sebagai anak angkatnya. Lalu Ronaldo juga kembali datang ke Indonesia pada 2013 lalu, setelah mendapat undangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bali. Kala itu Ronaldo secara simbolis menanam pohon mangrove bersama Presiden SBY. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyatakan mulai mempertimbangkan menggunakan Jakarta International Stadium untuk menggelar laga Timnas Indonesia yang masuk kalender FIFA. Venue itu bisa menjadi alternatif jika Stadion Utama Gelora Bung Karno tidak bisa dipakai. Stadion JS memiliki kapasitas 82 penonton dengan lapangan berstandar FIFA. Namun, stadion itu masih perlu dilengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk menggelar laga dengan supporter berjumlah besar. Erick mengatakan Indonesia kini memiliki stadion-stadion megah dan juga berkualitas. Jadi, ada pilihan untuk menggelar laga berlabel internasional yang akan dilakoni Timnas Indonesia, tidak harus terus di SUGBK, Senayan, Jakarta. Alhamdulillah, Indonesia juga punya lapangan yang besar sekarang, ada Gelora Bung Tomo, ada JS, ucap Erick dalam konferensi pers di Menara Danareksa, Sabtu, 24 Juni 2023. Menteri BUMN itu mengatakan, tentunya stadion-stadion yang akan digunakan untuk Timnas Indonesia akan dicek kondisinya lebih dahulu. Hal itu untuk memastikan stadion-stadion tersebut siap menggelar laga berlabel internasional. Nanti, kami lihat standarnya sesuai atau tidak. Kalau ada kekurangan, tentu kami harus samakan standarnya, kata Ketua Umum PSSI tersebut. Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan stadion-stadion di Indonesia lainnya akan perlahan ditingkatkan kualitasnya untuk kepentingan Timnas Indonesia. Apalagi, pemerintah pusat berencana merenovasi 22 stadion di tanah air. Kalau ada opsi, menjadi hal positif buat saya, imbuh Erick Thohir. Terkait hal itu, pemain Timnas Indonesia Jordi Amat mendambakan bisa berlaga di Jakarta International Stadium. Sebab, dia sangat penasaran dengan kualitas yang dimiliki stadion kebanggaan warga Jakarta itu. Hal tersebut diutarakan usai berlatih bersama skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia, di lapangan latih JS. Jordi Amat mengatakan PSSI harus bergerak agar Timnas Indonesia bisa merasakan kemegahan JS. Pasalnya, timnya akan sangat menikmati hal tersebut jika bisa berlaga di sana. Stadion ini luar biasa, akan menyenangkan jika kami bisa bertanding di sini. Saya harap PSSI dan pemerintah bisa bekerja sama agar ke depan akan ada FIFA Matchday bisa dimainkan di sini, pertandingan Liga juga, pertandingan penting lainnya, kata Jordi Amat di Jakarta, Kamis, 23 Maret 2023. Pemain Johor Darul Takzim itu mengatakan supporter Timnas Indonesia pastinya juga berharap bisa berada di tribun penonton JS. Hal tersebut bakal menambah semangat para supporter dalam memberikan dukungan kepada timnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengungkapkan dirinya menantikan laga besar yang menunggu anak asuhnya di tahun depan. Apakah jadi lawan Portugal? Timnas Indonesia belum lama ini menghadapi tim terkuat di dunia, Argentina. Dalam laga tersebut, skuad Garuda tumbang dengan skor 2-0 dan tampil merepotkan. Para fans tentunya akan muncul pertanyaan, apakah nantinya Timnas Indonesia akan melawan tim kuat selain Argentina? Erick Thohir sebelumnya telah mengatakan sudah ada 4 tim yang antre untuk uji coba melawan Timnas Indonesia. Keempat tim tersebut meliputi Maroko, Brasil, Portugal, dan Rusia. Saya sudah kontak Maroko, Brasil, Portugal, Rusia, dan mereka respons positif, ujarnya dalam konferensi pers, Rabu, 24 Mei 2023. Tapi kita hanya boleh lawan satu tim dalam setahun, jadi kita harus mempersiapkan laga timnas untuk meraih ranking, imbuhnya.
Menariknya kini Shin Taeyong mengakui bahwa dirinya tidak sabar menantikan pertandingan besar untuk timnas Indonesia di tahun depan.